Masya Allah, orang-orang yang tahu tentang faidah dan fadilah subuh itu gak akan mau Bapak Ibu sekalian ya, ketinggalan subuh ya. Tadi Syekh bilang kenapa udaranya segar, karena kita bernafas bersama malaikat. Yang kedua, sholat subuh itu kita tidak dibersamai oleh orang-orang munafik. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, asqalus salati alal munafiqin, salat terberat bagi orang munafik. Siapa orang munafik? Orang beragama Islam tapi tidak pernah menjalankan syariat-syariat Islam. Orang beragama Muslim, Islam agamanya, tapi dia menjadi orang yang na'udzubillah suka mengerjakan dosa, suka mengerjakan maksiat. Percaya sama saya, dia tidak akan mungkin bisa bangun subuh. Makanya dulu Abdullah ibn Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lainnya, Pak, nggak usah sholat subuh, Pak. Kalau ada di antara mereka ketiduran sampai lewat tahajudnya, ini dengerin ya, Masya Allah para sahabat dulu, Pak. Jadi kalau ada sahabat Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dulu kalau mereka nggak tahajud, jadi bangun tiba-tiba udah azan subuh, itu Masya Allah, mulai dari setelah sholat subuh sampai maghrib, semua aktivitasnya dipenuhi dengan menangis. Apa yang dia tangisi, Pak? Dia tangisi karena malam itu dia tidak tahajud. Sebagian para ulama, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal sampai merumuskan suatu kaidah yang membantu kita untuk mengerti tentang amalan para sahabat dulu. Kata mereka, kalau tahajud saja jadi ukuran kebersihan hati, mereka itu kenapa menangis karena nggak tahajud? Mereka mengatakan dalam dirinya, dosa apa yang saya lakukan hari ini sehingga saya tidak bisa sholat tahajud? Coba gitu, para sahabat ya. Dosa apa nih saya malam ini? Ya, kemarin apa yang saya kerjakan? Kok bisa tiap malam saya bangun tahajud, malam ini saya nggak bangun? Maka mulai dari subuh sampai bahkan ada di antara mereka Abdullah bin Umar, itu dari habis sholat subuh nggak mau keluar masjid, Pak, kecuali nangis mengingat apa kesalahannya kemarin sehingga dia tidak bisa bangun tahajud. Maka Masya Allah, para ulama yang ini tadi dari imam madhab ya, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, lalu kemudian mereka mengatakan kalau tahajud saja ditangisi oleh para sahabat Rasulullah, apalagi yang telat subuhnya, Pak. Makanya kalau Anda bangun subuh, kemudian orang udah beres sholat di masjid ya, ketika orang udah pada beres sholat di masjid, Bapak Ibu sekalian, dan Anda baru bangun subuh, menangislah ya. Karena sesungguhnya mungkin ada dosa-dosa kita yang menghalangi kita untuk sholat subuh berjamaah di masjid, Bapak Ibu sekalian. Waliyahulillah. Maka Masya Allah ya, penting banget kita sholat subuh berjamaah di masjid, lanjutkan kajian, dengarkan majlis, dengarkan ayat Allah, dengarkan hadis Rasulullah. Itu Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Sampai Masya Allah, ketika kemudian mereka mengatakan asqalus sholati, kata Rasulullah kan tadi, sholat terberat alal munafikin, bagi orang munafik, Bapak Ibu sekalian, sholatus subhi wa sholatul isya, sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat ini yang paling berat bagi orang munafik. Maka kata Syekh tadi, ketika kemudian ditanya kenapa subuh hari itu udaranya segar, pikiran kita jernih, hati kita tenang, kenapa Bapak Ibu sekalian? Satu, karena kita dibersamai banyak malaikat. Dua, karena kita bernafas, duduk bersama orang-orang yang tidak munafik, bersama-sama orang-orang yang beriman. Maka Masya Allah, tabarakallah ya, Bapak Ibu sekalian, patokannya itu sampai seorang ulama mengatakan, ukurlah dirimu kemarin dengan subuh berjamaahmu hari ini, dan ukurlah hari ini amal solehmu hari ini dengan subuh berjamaahmu besok. Siapa yang baik subuhnya, maka akan baik zuhur, asar, maghrib, isya'nya. Ini penting banget. Tapi siapa yang baik zuhur, asar, maghrib, isya'nya, belum tentu baik subuhnya. Ini sampai ada seorang ulama mengatakan, yang baik subuhnya, maka insya Allah terjaga
zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya. Tapi kalau sebaliknya belum tentu. Siapa yang bagus zuhur, asar, maghrib, isyanya mungkin dia bisa sholat. Tapi kalau dia selalu terlambat subuh, itu juga tanda tanya Bapak Ibu sekalian. Zuhurnya bagus, asarnya bagus, maghribnya bagus, isyanya bagus. Kok dia nggak bisa bangun subuh? Berarti ini ada sesuatu. Karena yang membuat kita bangun itu Allah, Pak. Pernah dengar hadis bahwa ketika Rasulullah SAW menceritakan kalau kalian lagi tidur, kemudian mau bangun subuh, iblis kencing di mata-mata kita. Ini hadis sahih, Pak. Sampai kemudian orang itu berdoa, maka hilanglah setelah dia kencingi kita, dia ikat kita. Maka kalau kita bangun dan berdoa, maka lepas satu ikatan. Tapi masih ngantuk. Luar biasa iblis ya Pak ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Udah baca doa tapi masih ngantuk, Pak. Banyak kayak gitu. Subhanallah. Habis itu Pak, berdiri. Kata Rasulullah kalau dia berdiri, maka hilang satu ikatan lagi. Makanya Pak, habis bangun itu jangan duduk. Gini Pak ya, habis tidur ya, duduk. Ya, lepaskan satu ikatan. Kan masih ada dua ikatan Pak, benar kan? Coba jawab dengan jujur. Kalau kita udah baca doa, tapi masih duduk, ya, kira-kira enakan mana? Balik lagi atau berdiri? Enakan mana Pak? Balik lagi, Ibu, ya. Mau habis baca doa, duduk. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kira-kira udah duduk, udah baca doa nih, Masya Allah, udah lepas satu ikatan. Jangan dikira selamat Pak, masih ada dua ikatan. Makanya banyak orang bilang, Ustaz, tadi saya udah baca doa, udah bangun, tapi kayaknya saya kalah sama iblis, tidur lagi Ustaz. Makanya Rasul mengatakan berdiri. Tapi ada gak Pak? Ya, saya dulu di pesantren Pak. Ya. Ada gak orang bisa tidur berdiri Pak? Banyak ya. Santri saya itu, ini saya punya pesantren Pak di Rempoa ya, pesantren tahfidz Quran di Bintaro sana, Rempoa di belakang. Tangsel dia udah jatuhnya Tangsel, tapi dekat banget dari UIN Ciputat. Jadi santri saya tuh kalau lagi antri kamar mandi Pak, hebatnya itu santri-santri Pak, berdiri pun tidur Pak jadi. Insya Allah. Yang paling parah Pak, dulu sampai ada santri itu ketika saya tanya, kenapa belum masuk? Kayaknya dia sakit perut Ustaz, kayaknya dia sakit perut. Subhanallah Pak, ditunggu, digedor-gedor, tidur di kamar mandi. Masya Allah. Santri Pak, karena memang santri kami Pak bangunnya jam 3 Pak, tidurnya jam 9 santri kami. Jadi jam 3 udah bangun, setengah 4 udah tahajud sampai jam setengah 5 ya. Jadi Masya Allah tidur Pak. Maka lepas ikatan kedua. Benarlah perkataan Rasulullah, nanti kalau dia wudhu baru lepas ikatan ketiga Pak. Kalau wudhu masih ngantuk, keterlaluan. Itu asli keterlaluan. Saya curiga jangan-jangan dia nggak membasuh muka lagi. Semua dibasuh kecuali muka. Subhanallah. Jadi Masya Allah Pak, itu perjuangan subuh itu dalam majelis ilmu adalah keberkahan. Sampai Bapak Ibu sekalian, sampai ini semua yang dilakukan di subuh hari berkah. Saya ulangi, sampai semua yang dilakukan di subuh hari berkah. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, beliau mengangkat tangannya lalu berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi semua aktivitas umatku di setelah sholat subuhnya. Makanya pernah gak dengar hadis? Ini hadis sempat viral ketika Syekh Ali Jabir meninggal. Mungkin kenal Syekh Ali Jabir ya. Saya dekat banget dengan beliau. Beliau waktu ke Makassar juga pernah isi bareng kita. Dan adiknya sekarang saya juga dekat banget ya, namanya Syekh Muhammad Jabir.
Ya, hafizallahu ta'ala. Ada satu hadis yang sempat viral setelah Syekh Ali Jabir meninggal. Hadis tentang sedekah setelah sholat subuh. Pernah dengar hadisnya? Kata Rasulullah, dan ini hadis sahih, Pak. Setelah subuh itu ada dua malaikat yang kerjanya cuma berdoa. Kata Rasulullah SAW, malaikat yang satu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Dan malaikat yang satu lagi mengatakan, ini dengerin ya, setelah sholat subuh, Masya Allah, Pak. Makanya saya juga selalu menasihati diri saya dan kita semua, kita saling mengingatkanlah. Kalau setelah subuh itu ya mudah-mudahan ada sedekah-sedekah kita. Berapapun Pak, sama siapapun ya. Kalau nggak bisa kemana-mana uangnya ya taruh di masjid lah. Ya. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Malaikat yang pertama mengatakan, ya Allah, lipat gandakan semua yang bersedekah di subuh hari ya Allah. Dan yang satu lagi mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Dan ya Allah, tahan rezekinya. Ya, coba yang Pak doanya ini ngeri banget. Tahan rezekinya orang-orang yang menahan rezekinya di subuh hari. Masya Allah. Makanya saya subhanallah ya, nenek-nenek kita dulu ya, buyut-buyut kita itu subhanallah punya kebiasaan yang luar biasa, Pak. Saya masih dapat itu, masih waktu saya masih kecil banget. Itu kalau subuh-subuh biasa di rumah tuh tiba-tiba dapat kiriman dari tetangga. Ya mungkin singkong, dapat pisang goreng, dapat apa makanan yang dibagi-bagi, Masya Allah, subuh-subuh, Pak. Ya, biasa orang di pos-pos ronda gitu ya, nongkrong habis sholat subuh, tiba-tiba ibu-ibunya udah pada bawain kue dari rumah masing-masing. Itu sedekah subuh hari yang Masya Allah kelihatannya biasa, tapi itu luar biasa, Bang. Bahkan dia jadi makanan loh, makanan dan minuman. Pagi hari sedekahnya makanan dan minuman, dan itu jadi amal soleh. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, lipat gandakan yang mengeluarkan hartamu di subuh hari. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya jangan lewatkan. Ini kalau tahu hadis 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, yang penting rutin, Pak. Allah nggak lihat jumlahnya. Yang penting ada yang kita keluarkan di subuh hari. Apalagi kalau kemudian kita nggak mau susah gitu ya. Saya biasa kalau nggak mau ribet, ya biasanya saya kalau pulang masjid saya cari yang tukang sapu di jalan gitu ya, atau mungkin yang pemulung sampah gitu ya. Kita titip 5, atau mungkin ada tukang-tukang apalah gitu yang butuh. Tapi kalau nggak ketemu, saya langsung masukkan di masjid. Jadi sudah siap, Pak. Ya, saya nggak usah lihat ini di kantong saya sudah ada uang. Ya. Jadi, kalau nggak ini masukin masjid, Pak. Ya. Jadi memang udah kita lihatkan itu ya, karena kita tahu pahala dan besarnya manfaat dari amal ini. Ini lagi-lagi tentang subuh.